Tias dengan NIM 10123100020. Dan yang terhormat kepada Bapak Aditya Narendra Wardana, ST, MSM, selaku dosen mata kuliah Keterampilan Presentasi Bisnis. Oke, secuil tentang Kota Blitar. Kota Blitar sendiri merupakan sebuah kota kecil kedua setelah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur. Blitar sendiri berdiri pada tanggal 1 April 1906. Nah, Kota Blitar adalah kota yang sangat nyaman untuk dikunjungi atau ditinggali karena bagi anak muda sendiri banyak spot-spot foto atau spot-spot seperti tempat nongki, seperti kafe atau wisata alam yang sangat-sangat beragam dan banyak. Dan selain itu pasti dong kita sebagai anak muda kita berkunjung ke suatu lokasi itu mengabadikan momen untuk makanan di Instastory. Mungkin masyarakat masih banyak yang belum mengenal Kota Blitar karena Kota Blitar sendiri memiliki luas kota yang sangat kecil. Namun di balik itu semua, Kota Blitar banyak menyimpan berbagai sejarah atau destinasi menarik. Masuk ke slide selanjutnya yaitu lokasi kota. Jika perjalanan ditempuh dari Kota Gresik mungkin akan memakan waktu kurang lebih 4 sampai 5 jam perjalanan. Kita bisa lewat jalur ke Surabaya, lalu ke Mojokerto, lewat Kediri, lalu sampailah kita ke Kota Blitar. Oke, next selanjutnya kenapa disebut Kota Proklamator? Nah, Kota Blitar sendiri disebut Kota Proklamator karena disinilah Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno dimakamkan, tepatnya di makam Bung Karno. Dan kenapa disebut Kota Patria? Karena dilatar belakangi oleh peristiwa pemberontakan PETA yang ada di Blitar atau pemberontakan air yang terjadi pada tanggal 1 April 1906 dan dilatar belakangi oleh kesengsaraan masyarakat Indonesia oleh kependudukan Jepang yang dipimpin oleh Sudanko Supriyadi. Oke, masuk ke suasana Kota Blitar. Yang pertama itu ada Taman Pucuk Kota Blitar. Nah, ini berlokasi di depan alun-alun Pas dan di sekitarnya ada street food, mungkin anak muda sekarang. Dan di taman inilah ada setiap malam minggu ada pertunjukan seperti air mancur dan tak sedikit orang di Kota Blitar menghabiskan waktu malam minggunya di sini. Lalu yang sudah saya sebutkan tadi ada pemberontakan PETA dan di sini ada Museum PETA Kota Blitar, yaitu patung-patung ini diabadikan karena peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu untuk mengenang peristiwa itu. Yang terakhir ada Kampung Coklat. Nah, di Kampung Coklat sendiri ini kita bisa melihat pengolahan atau melihat penanaman bibit-bibit unggul dari coklat, dan di sini kita bisa menikmati wahana yang ada di sini dan memilih coklat-coklat atau membeli coklat-coklat tersebut dengan banyak varian rasa dan dengan kualitas yang terbaik. Masuk ke list destinasi wajib yang ada di Kota Blitar nih. Yang pertama ada makam Bung Karno, yang kedua ada Istana Gebang, yang ketiga ada Candi Penataran, yang keempat ada Masjid Ar-Rahman, yang kelima ada Pantai Gondomayit, yang keenam ada Blitar Park. Jadi berikut gambar destinasi yang ada di Blitar. Yang pertama ada makam Bung Karno. Seperti yang sudah saya jelaskan, makam Bung Karno sendiri adalah makam Presiden pertama Indonesia dimakamkan, dan uniknya di sini ada sebuah perpustakaan dan di dalamnya ada lukisan Bung Karno yang jika kita lihat secara seksama dengan di bagian matanya, maka mungkin lukisan itu akan berdetak. Yang kedua ada Istana Gebang. Istana Gebang sendiri adalah tempat kediaman Presiden pertama Indonesia semasa remaja. Jadi di sini ada peninggalan-peninggalan beliau seperti kamar, mobil, dan mesin ketik, atau intinya barang-barang zaman dahulu lah. Yang ketiga ada Candi Penataran. Nah, Candi Penataran sendiri adalah candi Hindu terluas di Provinsi Jawa Timur
Di sini kita belajar tentang mungkin sejarah-sejarah Hindu. Terus kita disuguhi pemandangan yang sangat cantik dan asri sambil belajar mengenai situs peninggalan sejarah. Masuk yang keempat ada Masjid Ar-Rahmanah. Masjid Ar-Rahman sendiri bangunannya ini mirip sama di Madinah, masjid yang ada di Madinah. Jadi ketika kita beribadah di sini, jadi masyarakat itu seperti layaknya kita di kota Madinah. Gambar destinasi yang berikutnya adalah Pantai Godomait. Pantai yang menyuguhkan pemandangan yang sangat asri, alami, dan cantik. Selepas dari namanya adalah Godomait, itu hanyalah mitos orang-orang. Selebihnya kita bisa melihat pemandangan yang sangat cantik dan asri di sini tanpa memikirkan apa sih kok dibilang Godomait. Yang terakhir ada Blitar Park. Blitar Park adalah destinasi wisata yang dibuka baru-baru ini, dan di sini kita bisa menaiki wahana yang sangat seru dan pastinya dengan tiket yang terjangkau juga. Selain yang sudah saya tampilkan, masih banyak lagi loh destinasi yang menarik yang harus dikunjungi di Kota Blitar. Lanjut ke slide berikutnya, mengapa harus Kota Blitar sih? Yang pertama, Blitar merupakan tempat bersejarah, tempat yang menyimpan banyak saksi yang harus dikunjungi, dan tempat Presiden pertama Indonesia dimakamkan. Yang kedua, tak hanya tempat bersejarah, kota kecil ini juga terdapat banyak destinasi yang sangat menarik untuk dikunjungi. Jelas info tentang Kota Blitar. Blitar memang tak asing dengan nama Bung Karno. Banyak loh tokoh petinggi negara yang sudah mengunjungi, seperti Ibu Megawati, Presiden Joko Widodo, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan gambar dokumentasi. Yang pertama itu adalah momen Pak Prabowo di Kota Blitar, dan yang terakhir itu momen Pak Jokowi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan presentasi yang sudah saya bawakan ini menjadi minat bagi masyarakat lokal maupun non lokal untuk mengunjungi Kota Blitar.